Tolong yang ininya yang jangan lupa direkam, direkod ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Yang terhormat pada Ibu Maya Syafira SHMH dan Ibu Firganevi SHMH, selaku dosen pengampu hukum acara dan praktik peradilan pidana, serta pengunjung sidang yang datang pada hari ini. Kami dari kelompok 1 akan melakukan simulasi persidangan dengan dakwaan dan kasus pencurian motor di daerah Bandar Lampung. Ada dua hal yang perlu diketahui di sini. Yang pertama, kami akan menggunakan kitab suci palsu. Yang kedua, kami menggunakan kata-kata telah dibacakan untuk menyingkat waktu persidangan. Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, pukul 4:15 waktu Indonesia Barat di Jalan Kopia Arabika nomor 16 RT 01 RW 06 Raja Basa Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana pencurian satu buah motor Honda Beat tahun 2019 dengan nomor polisi B1445 TPU, nomor mesin 4ST856301, nomor rangka MH34ST1094K512952, berwarna hitam dengan list warna kuning atas nama Asep Sumarja, milik Robiul Ihwan bin Asep Sumarja oleh terdakwa saudara Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dengan saudara Yose Fernandes Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov. Dijelaskan bahwa Edward dan Yose merupakan kerabat dekat. Tindak pidana tersebut berawal dari saudara Edward mengajak saudara Yose untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan motif ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan barang yang dicuri. Lalu bagaimanakah penuntut umum mempertahankan dakwaan dan membuktikan jika terdakwa bersalah? Lalu bagaimanakah penasihat hukum jika terdakwa tidak bersalah dan membela hak-haknya? Lalu bagaimanakah majelis hakim menuntut terdakwa sesuai dengan undang-undangnya? Sekian sinopsis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Petugas segera menghadirkan penuntut umum, penasihat hukum ke dalam ruang persidangan. Sidang hari ini perkara pidana BP /56/8 Romawi /2020 Ditreskrimum dengan terdakwa atas nama Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dan Yose Fernandes Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Setelah majelis hakim memeriksa perkara ruang sidang, maka majelis hakim menyatakan bahwa ruang sidang ini telah memenuhi ketentuan pasal 230 KUHP, sehingga ruang sidang ini dinyatakan sah dipergunakan. Majelis hakim mengingatkan upaya-upaya sidang untuk menghormati persidangan dan tata tertib persidangan yang telah dibacakan. Sebelum majelis hakim memulai persidangan, mari kita berdoa diberi kelancaran dalam berjalannya persidangan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini, 4 November 2020, sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana di Pengadilan Tinggi Pertama di Pengadilan Tingkat Pertama dengan nomor perkara BP /8/2020 Ditreskrimum atas nama terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dengan saudara Yose Fernandes Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Terdakwa memasuki ruang persidangan. Baik, apakah saudara terdakwa Edward dalam keadaan sehat? Baik, sehat Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa Yose dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah kedua saudara terdakwa siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, siap Yang Mulia. Baik, sebelum majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu, yang dibacakan oleh hakim anggota. Baik, atas perintah Hakim Ketua, saya selaku Hakim Anggota 1 akan membacakan identitas terdakwa. Untuk terdakwa yang pertama, dengan nama lengkap Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum, tempat tanggal lahir Lampung Timur 10 April 1989,
umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rusa 1 nomor 20 RT 3 RW 7 Kedaton, Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan tukang parkir, pendidikan terakhir SMA, SMP, apakah benar? Baik, benar Yang Mulia. Baik, untuk terdakwa 2, nama lengkap Jose Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov, tempat tanggal lahir Sumatera Utara 17 Juni 1987, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kijang nomor 2 RT 08 RW 02 Kedaton, Bandar Lampung, agama Kristen, pekerjaan penjaga warung, pendidikan terakhir SMP, apakah benar? Sudah benar Yang Mulia. Sebelum Yang Mulia memeriksa, Majelis Hakim mengingatkan kembali kepada saudara terdakwa agar mengikuti persidangan dengan tertib sesuai dengan ketentuan. Sebelum Majelis Hakim memeriksa surat kuasa hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwasannya putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur putusan berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 1994. Baik, agenda hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Untuk jaksa penuntut umum, apakah siap untuk membacakan surat dakwaan? Siap Yang Mulia, mohon izin untuk membacakan dakwaan. Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung demi keadilan. Surat dakwaan dengan nomor registrasi PDM strip 250-TJK-E.P-X-2020. Identitas terdakwa 1. Nama lengkap Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum, tempat tanggal lahir Lampung Timur 10 April 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rusa 1 nomor 20 RT 03 RW 07 Kedaton, Bandar Lampung. Agama Islam, pekerjaan tukang parkir, pendidikan SMP. Identitas terdakwa 2. Nama lengkap Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov. Tempat tanggal lahir Sumatera Utara 17 Juni 1987. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kijang nomor 2 RT 08 RW 02 Kedaton, Bandar Lampung. Agama Kristen, pekerjaan penjaga warung, pendidikan SMP. Penahanan terdakwa 1 dan 2 dianggap telah dibacakan. Bahwa ia terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dan Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Kopi Arabica nomor 16 RT 01 RW 06 Raja Basa, Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini terbukti telah melakukan pencurian satu buah motor dengan direncanakan terlebih dahulu pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dengan uraian sebagai berikut. Terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum mengajak saudara Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan motif ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan barang yang dicuri. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, saudara Satrio menelpon saudara Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dan menanyakan tempat untuk membeli motor bekas dikarenakan saudara Satrio sedang membutuhkan motor. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, saudara Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum mengunjungi warung yang dijaga oleh saudara Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov yang beralamat di Terminal Raja Basa. Bahwa benar saudara Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum sedang membutuhkan uang untuk melunaskan hutang dan mengajak saudara Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov untuk melakukan sebuah tindak pidana pencurian motor. Kemudian saudara Jose menerima ajakan tersebut dikarenakan saudara Jose juga sedang membutuhkan uang untuk membayar sewa kontrakan tempat ia tinggal. Bahwa benar pada esok harinya, Minggu 23 Agustus 2020, pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, saudara Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dan saudara Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov berkeliling daerah Raja Basa dan Kemiling untuk mencari sasaran yang tepat dan telah menentukan beberapa tempat yang akan dijadikan sasaran pencurian, yaitu 2 rumah di daerah Kemiling dan 3 kos-kosan di daerah Raja Basa. Bahwa benar hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pukul 2.07 waktu Indonesia Barat, saudara Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dan saudara Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov mengunjungi dan mengawasi situasi salah satu tempat yang sudah dijadikan sasaran pencurian motor, yaitu di kos-kosan Asrama Putra Abisena yang beralamat di Jalan Kopi Arabica nomor 16 RT 01 RW 06 Raja Basa, Bandar Lampung. Bahwa benar malam harinya pukul 19.27 waktu Indonesia Barat,
Saudara Edward Yusuf alias Ewang bin Saptori Ukum mengunjungi warung saudara Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov. Kemudian mereka merencanakan langkah-langkah yang akan mereka lakukan saat melakukan tindak pidana pencurian motor. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 3.50 waktu Indonesia Barat, saudara Edward Yusuf alias Ewang bin Saptori Ukum dan saudara Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov sudah sampai di lokasi sasaran tindak pidana pencurian motor, yaitu kos-kosan Putra Apisena yang beralamat di Jalan Kopi Arabica nomor 16 RT 01 RW 06 Raja Basa, Bandar Lampung. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandar Lampung 12 Oktober 2020. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum. Sekian pembacaan surat dakwaan dari kami, Yang Mulia. Terdakwa, apakah sudah mengetahui isi dakwaan? Baik, sudah mengetahui, Yang Mulia. Apakah ada keberatan? Kami serahkan kepada penasihat hukum kami, Yang Mulia. Kami mengajukan keberatan, Yang Mulia. Kami telah menyiapkan eksepsinya. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Pertama-tama, kami dari tim penasihat hukum Edward Yusuf alias Ewang bin Saptori Ukum dan Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami, tim penasihat hukum merasa bahwa Hakim yang mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Pengajuan eksepsi yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya. Serta juga, pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Hakim yang mulia dan Saudara Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum, yakni Fiat Justitia Ruat Celum. Melalui uraian ini, kami mengajak Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang Edward Yusuf alias Ewang bin Saptori Ukum dan Jose Fernandus Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dan kami, selaku kuasa hukum juga memohon kepada Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta sidang yang terhormat, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material. Dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Yang kedua, surat dakwaan obscure libel atau dakwaan kabur. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, diatur surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain yang pertama, syarat formal, yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa, tersangka, serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Yang kedua, syarat material, bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian, surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Dalam eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi surat dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, berkaitan dengan persyaratan material sebagaimana diharuskan pasal 143 ayat 2 KUHP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak cermat, sebab tidak menyebutkan waktu yang tepat sesuai dengan kronologi peristiwa sebenarnya. Penuntut umum hanya mengandalkan informasi-informasi dari para saksi mengenai kejadian tersebut, di mana para saksi tidak ada yang melihat secara langsung ketika aksi pencurian tersebut berlangsung. Namun, penuntut umum menentukan waktu kronologi pencurian berdasarkan perkiraan yang tidak memiliki kepastian dan kesesuaian dengan kronologi kejadian tersebut. Penuntut umum juga tidak melihat unsur kelalaian dari korban.
korban lalai dalam menjaga barang miliknya. Berdasarkan pada pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dan Jose Fernandes Tugatorov bin Fernandes Alberto Tugatorov memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sela dengan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi penasihat hukum terdakwa seluruhnya. Yang kedua, menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Yang ketiga, menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan penuntut umum dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau, apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman Romawi, yang berbunyi, Justitia et contat and pretua voluntas justum corpore terbundi, yang artinya, keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Akhirnya, kami serahkan nasib dan masa depan Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dan Jose Fernandes Tugatorov bin Fernandes Alberto Tugatorov kepada Hakim Yang Mulia, karena hanya hakimlah yang dapat menentukannya dengan bunyi ketukan palu. Mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Demikianlah eksepsi atas nama Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dan Jose Fernandes Tugatorov bin Fernandes Alberto Tugatorov kami baca dan kami sampaikan kepada Hakim Yang Mulia dalam persidangan pada hari Rabu 4 November 2020 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, 27 Oktober 2020. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa. Cukup, Yang Mulia. Setelah dibacakannya eksepsi oleh penasihat hukum, apakah penuntut umum akan memberikan tanggapan? Baik Yang Mulia, kami akan memberikan tanggapan dari pembacaan eksepsi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk keadilan. Tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dan Jose Fernandes Tugatorov bin Fernandes Alberto Tugatorov. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum dan saudara terdakwa, serta para hadirin sidang yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Hakim kepada kami untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dan Jose Fernandes Tugatorov bin Fernandes Alberto Tugatorov. Terima kasih pula kami sampaikan kepada saudara penasihat hukum yang telah menanggapi dakwaan kami tertanggal 12 Oktober 2020 dengan eksepsi tertanggal 27 Oktober 2020. Semoga tanggapan kami terhadap eksepsi saudara penasihat hukum ini dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sela. Majelis hakim yang terhormat serta saudara penasihat hukum yang terhormat, setelah kami mempelajari dengan sesama, uraian penasihat hukum dalam eksepsinya dapatlah diketengahkan pokok keberatan penasihat hukum yang sebagai berikut. Tentang persyaratan material surat dakwaan, yaitu 1. Bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 363 KUHP, yaitu mengenai pencurian dengan pemberatan. 2. Bahwa dalam dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak cermat, karena tidak menyebutkan waktu yang tepat sesuai dengan kronologi peristiwa. 3. Bahwa dalam dakwaan, penuntut umum hanya mengandalkan informasi dari para saksi, di mana para saksi tidak ada yang melihat langsung aksi pencurian tersebut. 4. Bahwa dalam dakwaan, penuntut umum menentukan waktu kronologi pencurian berdasarkan perkiraan yang tidak memiliki kepastian dan kesesuaian dengan kronologi kejadian. Dan yang terakhir, bahwa dalam dakwaan, penuntut umum tidak melihat sesuai kelalaian dari korban. Korban lalai dan menjaga barang miliknya. Tanggapan atas eksepsi tentang persyaratan material surat dakwaan yaitu, yang pertama, bahwa dalam surat dakwaan, kami jaksa penuntut umum telah menguraikan secara cermat, jelas, lengkap, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia bagian Barat di Raja Basa Bandar Lampung, terbukti telah melakukan pencurian satu buah motor dengan direncanakan terlebih dahulu pada malam hari, di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Kedua, bahwa dalam surat dakwaan, kami jaksa penuntut umum menerima informasi yang jelas dari para saksi yang melihat kedua tersangka di tempat kejadian perkara. Yang ketiga, bahwa dalam surat dakwaan, kami jaksa penuntut umum menentukan waktu kronologi pencurian berdasarkan kronologi yang telah sesuai dengan keterangan para saksi yang melihat langsung kejadian perkara. Yang kelima, bahwa dalam surat dakwaan, kami jaksa penuntut umum tidak menemukan unsur kelalaian dari korban karena berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Abdul Rahim selaku saksi di dalam perkara, yang dimana ia mengecek keadaan kos-kosan untuk membuka pagar kos-kosan, tetapi pagar tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan gembok sudah dalam keadaan rusak.
Berdasarkan uraian kami di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya. Yang kedua, eksepsi dari penasihat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan. Yang ketiga, eksepsi dari penasihat hukum melampaui lingkup eksepsi karena telah menjangkau materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dengan ini memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan eksepsi penasihat hukum tidak dapat diterima atau ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan kami, jaksa penuntut umum atas eksepsi dari penasihat hukum. Bandar Lampung, 30 Oktober 2020, hormat kami, jaksa penuntut umum. Demikian hasil tanggapan dari penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim akan menunda waktu selama 7 hari, yaitu pada tanggal 11 November 2020, dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim dan oleh penuntut umum. Mohon hadirkan terdakwa dan saksi-saksi di persidangan selanjutnya. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang kedua. Sidang lanjutan dengan nomor perkara BP-56-8-2020 Ditreskrimum atas nama terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dengan saudara Jose Fernandes Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda sebelumnya, hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim dan pemeriksaan saksi bagi penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa agar memperhatikan selama pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Baik, atas perintah Hakim Ketua, saya selaku Hakim Anggota 1 akan membacakan hasil putusan sela. Putusan sela dengan nomor 554-11-Romawi-2020-PN.TJK. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara biasa menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Dalam hal ini, identitas dan keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut di atas telah menyampaikan keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Obscure libel, bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, karena surat dakwaan obscure libel merupakan dakwaan kabur. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, diatur surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain. Poin A, syarat formal, yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa atau tersangka, serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Poin B, syarat material, bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu dan tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Dalam eksepsi ini, yang diajukan keberatan adalah menyangkut isi surat dakwaan jaksa penuntut umum, oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan material, sebagaimana diharuskan pasal 143 ayat 2 KUHP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak cermat sebab tidak menyebutkan waktu yang tepat sesuai dengan kronologi peristiwa yang sebenarnya. Penuntut umum hanya mengandalkan informasi-informasi dari para saksi mengenai kejadian tersebut, di mana para saksi tidak ada yang melihat secara langsung ketika aksi pencurian tersebut berlangsung. Bahwa adapun letak ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan adalah sebagai berikut. Penuntut umum menentukan waktu kronologi pencurian berdasarkan perkiraan yang tidak memiliki kepastian dan kesesuaian dengan kronologi kejadian tersebut. Penuntut umum juga tidak melihat unsur kelalaian dalam korban lalai dalam menjaga barang miliknya.
Menimbang bahwa tentang uraian eksepsi dari para penasihat hukum terdakwa tersebut selengkapnya adalah sebagaimana tercatat terlampir dalam berita acara persidangan. Menimbang bahwa penuntut umum telah pula menyampaikan pendapatnya di persidangan minggu lalu pada tanggal 4 November 2020 dan selengkapnya adalah sebagaimana termuat terlampir dalam berita acara persidangan. Kelanjutan putusan sela akan disampaikan oleh Hakim Anggota 2 kepada Yang Mulia Hakim Fania Benedita Opelia SH, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan membacakan isi putusan sela tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa adalah sebagaimana tersebut di atas, yang dalam hal bila mana diintisarikan, eksepsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, exceptio occur liber. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan di persidangan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim harus berpedoman pada ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP yang mensyaratkan bahwa eksepsi dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan tidak berwenang mengadili, hal ini berhubungan dengan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. Ketiga, surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, ternyata dalam alasan eksepsi dan dalam petitum eksepsinya, penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa sehubungan dengan eksepsi surat dakwaan batal demi hukum tersebut, maka menurut pengadilan hal tersebut berhubungan dengan pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa tentang pembuatan surat dakwaan sebagaimana di dalam ketentuan KUHP, jaksa penuntut umum telah dipertegas kedudukannya sebagai pihak yang paling berwenang melakukan penuntutan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 1/7 dan pasal 137 serta pasal 140 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jaksa penuntut umum diberi wewenang sepenuhnya untuk menyusun surat dakwaan. Namun, tentang demikian, bagaimana cara menyusun surat dakwaan yang dianggap tepat dan sempurna, ketentuan undang-undang tidak mengaturnya secara jelas dan rinci tentang hal tersebut. KUHP hanya menentukan penyusunan syarat surat dakwaan harus memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 dengan resiko bila disimpangi ketentuan tersebut, dakwaan akan batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 3. Menimbang bahwa dengan adanya pertimbangan di atas, ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka majelis berpendapat bahwa penggugat berkualitas hukum dalam mengajukan gugatan ini, dan untuk itu tanggapan para tergugat harus dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan demikian, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Menimbang bahwa dengan biaya perkara akan dipertimbangkan dalam putusan akhir, mengingat akan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian, mengadili yang pertama, menyatakan penuntut umum memiliki kapasitas hukum legal standing dalam mengajukan gugatan ini. Dakwaan dibuat oleh penuntut umum sah dalam hukum. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan ini. Menangguhkan biaya yang keempat, menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh kami, Riki Sutrisno Putra SH, MH sebagai Ketua Majelis, Putri Agustin SH, dan Fania Benedita Opelia SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. Oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Rizky Maulana SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula Andika Renaldi SH dan Wiseli Dina SH sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa tersebut di atas. Demikian hasil putusan sela yang majelis hakim sampaikan. Agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Apakah saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat, di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 4 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia. Petugas mohon hadirkan saksi pertama atas nama Agung Dwi Purnomo ke persidangan.
saksi atas nama Agung Dwi Purnomo dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam berita acara persidangan. Dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Untuk saksi pertama dengan nama lengkap Agung Dwi Purnomo bin Parman Dwi Purnomo, tempat tanggal lahir Metro 14 Februari 1968, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kopi Arabica nomor 11 RT 1 RW 6 Raja Basa Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan akuntan, pendidikan terakhir sarjana ekonomi. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Terlebih dahulu, untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Baik, kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Baik, untuk saudara saksi, mohon ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 7 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara pernah memberikan keterangan sebelumnya? Belum pernah, Yang Mulia. Apa yang saudara saksikan waktu itu? Bisa saudara ceritakan? Pukul 4, saya berangkat menuju masjid untuk sholat subuh. Kemudian melihat ada 2 orang yang sedang melihat keadaan sekitar dan terlihat mencurigakan di depan rumah saya. Apakah saudara mengenali pelaku? Saya tidak mengenali pelaku. Namun saya mengenali korban yang merupakan anak kos dari Asrama Putra Avicenna. Apakah saudara mengetahui ciri-ciri pelaku? Saya mengetahui ciri-ciri pelaku, Yang Mulia. Saya mengetahui warna baju dari pelaku, Yang Mulia. Dan saya mengetahui gerak-gerik mencurigakan dari pelaku. Ada 2 orang berada di motor Honda Supra. Apakah para hakim anggota memiliki pertanyaan kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Apakah penuntut umum memiliki pertanyaan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Saudara saksi, benar terdakwa ini yang saudara lihat? Benar, Pak. Cukup, Apakah penasihat hukum terdakwa memiliki pertanyaan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Apakah benar saudara yakin dengan kesaksian Anda bahwa Anda melihat 2 orang di sana? Ya, saya yakin. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik, Yang Mulia. Petugas mohon hadirkan saksi kedua atas nama Safitri Wulandari ke dalam ruang persidangan. Saksi atas nama Safitri Wulandari dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baiklah saudara saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya siap untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudari sebagaimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas.
Untuk saksi kedua dengan nama lengkap Safitri Wulandari binti Nurdi Bintang Hakim, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 18 Desember 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Abdul Qadir Gang Jambu nomor 21 RT 9 RW 3 Kedaton Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan tukang sayur, pendidikan terakhir SMA. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Baik, kepada saudari saksi, mohon ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara pernah memberikan keterangan sebelumnya? Belum pernah, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal para pelaku? Tidak, Yang Mulia, saya tidak mengenali para pelaku. Apa yang saudari saksikan waktu itu? Bisa saudari ceritakan? Pada pukul 4:17, saya melihat ada 2 orang yang keluar dari Jalan Kopi Arabica menggunakan motor Honda Beatrice kuning dan motor Honda Supra. Dan saya melihat saudara Edward mengeluarkan motor curian dari kos-kosan Asrama Putra Apisena. Apakah saudara mengetahui ciri-ciri pelaku? Iya, saya mengetahui ciri-ciri dari wajah, warna baju, dan celana yang dikenakan para pelaku, Yang Mulia. Apakah para hakim anggota memiliki pertanyaan kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Apakah penuntut umum memiliki pertanyaan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Apakah saudara yakin melihat saudara Edward mengeluarkan motor curian tersebut dari kos-kosan Putra Apisena? Iya, Pak, saya sangat yakin. Apakah penasihat hukum terdakwa memiliki pertanyaan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Apa yang saudari lakukan di lokasi ketika itu, sedangkan tempat tinggal saudari tidak di sekitar sana? Pada saat itu, saya sedang mengangkut sayuran untuk jualan saya, Bu. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik, Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi ketiga atas nama Abdul Rohim ke dalam ruang persidangan. Saksi atas nama Abdul Rohim dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Untuk saksi ketiga dengan nama lengkap Abdul Rohim bin Rohim, tempat tanggal lahir Kota Bumi 30 Januari 1955, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kopi Arabica nomor 14 RT 1 RW 6 Raja Basa Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan adalah sebagai pemilik kos. Pendidikan terakhir SMA, apakah benar? Benar Yang Mulia, benar. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia untuk disumpah Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Baik, untuk saudara saksi, mohon ikuti kata-kata saya. Demi Allah,
Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara pernah memberikan keterangan sebelumnya? Belum pernah, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal para pelaku? Saya sama sekali tidak mengenal dengan para pelaku, Yang Mulia. Apa yang saudara saksikan waktu itu? Bisa saudara ceritakan? Jadi pada saat jam 4:30 subuh, waktu itu saya mengecek keadaan kos-kosan, Yang Mulia. Lalu membuka pagar kos-kosan seperti biasanya. Tetapi pada saat itu pagar sudah terbuka, lalu gembok pagar sudah rusak, Yang Mulia. Lalu saya ke dalam untuk melihat bahwa ada motor korban miliknya hilang. Langsung saya mengamankan barang bukti seperti gembok yang rusak dan juga ada linggis yang tergeletak di tempat kejadian perkara, Yang Mulia, yang di dalam sebuah kantong plastik hitam. Dan pada saat itu saya memindahkan barang bukti tersebut, saya mencoba agar tidak bersentuhan, Yang Mulia, dengan barang bukti tersebut, agar sidik jari saya tidak menempel. Seperti itu, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal ciri-ciri pelaku? Saya tidak mengenal, Yang Mulia, karena jam 4:30 subuh itu pelaku tidak ada di lokasi. Saya tidak sempat untuk melihat para pelaku, Yang Mulia. Apakah para hakim anggota memiliki pertanyaan kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Apakah para penuntut umum memiliki pertanyaan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Jadi saudara saksi, pada pukul 4.30 benar posisi pagar dalam keadaan terbuka, dan pada saat itu semua yang ada di dalam kos-kosan masih tertidur? Benar, Pak. Pada saat itu anak-anak kosan masih pada tertidur seperti biasanya, Pak. Baik, cukup, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum memiliki pertanyaan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Apakah saudara yakin telah mengunci pagar kos-kosan Anda sewaktu di malam harinya? Saya sudah sangat yakin, Bu, bahwa pada malam harinya pagar itu sudah saya kunci dengan gembok seperti biasanya. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadir saksi berikutnya. Baik, Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi keempat atas nama Satrio Dimas Anggara ke dalam ruang persidangan. Saksi atas nama Satrio Dimas Anggara dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Yang Mulia. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam berita acara persidangan. Dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Untuk saksi keempat dengan nama lengkap Satrio Dimas Anggara bin Jainuddin Kamil, tempat tanggal lahir Lampung Timur 26 September 1989, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Adirejo nomor 34 RT 6 RW 4 Jabung, Lampung Timur, agama Islam, pekerjaan pedagang, apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Baik, untuk saudara saksi, mohon ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar
Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara pernah memberikan keterangan sebelumnya? Belum pernah, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan para terdakwa? Ya, saya kenal dengan saudara Edward, Yang Mulia. Apa yang saudara saksikan waktu itu? Bisa saudara ceritakan? Jadi waktu itu hari Jumat tanggal 21 Agustus, saya nelpon Edward, Yang Mulia, dan nanyain tempat untuk beli motor bekas karena saya lagi butuh motor, Yang Mulia. Terus kemudian pada hari Seninnya tanggal 24 itu sekitar jam 12.45 saya nelpon saudara Edward. Saya menerima telepon dari saudara Edward dan saudara Edward itu nawarin untuk beli motor bekas punya saudaranya, Yang Mulia. Nah, kemudian itu pada hari Rabunya tanggal 26 Agustus itu jam 11 pagi Edward dan Yose ini sampailah di kediaman saya dan bawa motor Honda Beat yang dijanjiin itu yang mau saya beli itu, Yang Mulia. Nah, terus saya dikasih kwitansi dan saya tanda tangani sebagai tanda jadi jual beli motor itu, Yang Mulia. Apakah saudara ingat ciri-ciri pelaku seperti pakaian ketika mendatangi kediaman saudara? Saya ingat waktu yang dipakai ke kediaman saya itu saudara Edward pakai kaos warna merah dan celana jeans, Yang Mulia. Nah, yang saudara Yose-nya ini pakai hoodie hitam dan celana lepis coklat, Yang Mulia. Apakah para hakim anggota memiliki pertanyaan kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Apakah penuntut umum memiliki pertanyaan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Jadi saudara saksi, apakah benar saudara tidak mengetahui sama sekali kalau motor tersebut adalah hasil curian? Tidak, Pak. Yang saya tahu itu motor punya saudaranya terdakwa, Pak. Apakah penasihat hukum terdakwa memiliki pertanyaan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Dari keterangan saudara, saudara sudah kenal dengan terdakwa. Dari mana saudara kenal dengan terdakwa dan sudah berapa lama saudara kenal dengan terdakwa? Sebenarnya terdakwa ini teman saya udah lama, Bu. Dia teman saya SMP. Jadi ya sudah lumayan lama lah kenal dari SMP, Bu. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lain atau ahli lainnya. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan ke dalam ruang sidang ini? Cukup, Yang Mulia. Baiklah. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan dengan pada hari Rabu, tanggal 18 November, jam 09 waktu Indonesia bagian Barat, dengan agenda acara pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang ketiga. Sidang lanjutan dengan nomor perkara BP /8/8/2020 Ditreskrimum atas nama terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Saptori Ukum dengan saudara Yose Fernandes Togatoro bin Fernandus Alberto Togatoro dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk keadilan. Surat tuntutan dengan nomor registrasi PDM Street 250-E-TCK-E-2-XI-2020. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Saudara tim penasihat hukum dan saudara terdakwa, dan para hadirin sidang yang kami hormati. Dalam persidangan hari ini adalah giliran kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk mengajukan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa. Maka surat tuntutan ini kami buat dan disusun dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah identitas terdakwa, yang ketiga adalah dakwaan, yang keempat adalah fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, yang kelima adalah analisa yuridis, dan yang keenam adalah tuntutan pidana dianggap telah dibacakan.
Berdasarkan uraian-uraian yang telah tertera pada surat tuntutan, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Pencurian pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dan Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan melakukan perbuatan yang menyuruh melakukan dan turut serta mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Hal ini diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif yaitu pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini tanggal 9 November 2020. Benar rampung 7 November 2020. Hormat kami jaksa penuntut umum. Sekian yang mulia pembacaan tuntutan dari kami. Demikian tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Kami serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan kami. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Kami siap yang mulia, sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 18 November, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaan pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup untuk umum. Sidang lanjutan dengan nomor perkara BP 56-8-2020 Ditkrimum atas nama terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dengan saudara Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan sesuai berita acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Baik, sudah siap yang mulia. Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang terhormat serta para sidang sekalian yang berbahagia. Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin terhadap kita seluruhnya untuk bersama-sama hadir dalam persidangan yang mulia ini. Baik itu hal dari pihak majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa serta penasihat hukumnya. Berikutnya perkenankanlah kami dari lubuk hati yang paling dalam sebagai penasihat hukum dan pendamping terdakwa untuk secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini. Hal ucapan terima kasih yang tidak terhingga patut kami sampaikan. Majelis hakim dengan cermat dalam memimpin memeriksa dalam persidangan ini baik terhadap para saksi maupun terhadap terdakwanya. Majelis hakim telah berkenan menimbang, memberikan arahan dan nasihat hukum yang sangat berharga bagi terdakwa, khususnya bagi masyarakat umumnya. Bahwa selanjutnya ucapan terima kasih bahwa ibarat kata pepatah, tiada gading yang tak retak, yang mempunyai makna dan arti bahwa kiranya wajar apabila seseorang yang namanya sekedar manusia semata wayang ini dalam karya yang menjalankan kegiatan selalu ada kekurangan dan celahnya. Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari surat tuntutan jaksa penuntut umum nomor perkara BP /56/8 Romawi /2020 Ditkrimum tertanggal 20 November 2020, kami tim penasihat hukum para terdakwa mengajukan pembelaan ini dengan menyampaikan atau membeberkan fakta-fakta yang sebenarnya yang telah dikemukakan dalam persidangan ini. Bahwa dalam persidangan ini para terdakwa dengan identitasnya. Identitas terdakwa 1. Nama Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Lampung Timur 10 April 1989, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Rusa 1, nomor 20 RT 03 RW 07 Kedaton Barla Lampung, agama Islam, pekerjaan tukang parkir, pendidikan terakhir SMP. Identitas terdakwa 2, nama Jose Fernandez Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov, umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Sumatera Utara 17 Juni 1987, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Kijang 02 RT 08 RW 02 Kedaton Barna Lampung,
agama Kristen, pekerjaan penjaga warung, pendidikan terakhir SMP. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang terhormat, serta para hadirin sidang sekalian yang berbahagia. Untuk menanggapi tuntutan dari rekan jaksa penuntut umum pembelaan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, dakwaan dan tuntutan. Yang kedua, rekonstruksi peristiwa. Yang ketiga, fakta persidangan. Yang keempat, analisis yuridis. Yang kelima, kesimpulan dan penutup. Nota pembelaan yang kami sampaikan ini landaskan dengan sebuah harapan agar majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan kami pada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri terdakwa, suatu putusan yang adil, arif, dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki dan berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata selain untuk keadilan kemudian diwujudkan sebagai kepastian hukum, ketertiban hukum, dan keadilan. Dakwaan dan tuntutan. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang terhormat, serta para hadirin sidang sekalian yang berbahagia. Setelah kata-kata pendahuluan tadi, kami hendak menanggapi lebih jauh tentang surat dakwaan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum terdakwa, bahwa dalam dakwaan penuntut umum atau JPU, sesuai dengan surat dakwaan dengan nomor PDM-PJK-PJK-ETTP-10 Romawi-10 tertanggal 12 Oktober 2020 ada sebagai berikut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa sebelum kami membahas mengenai fakta-fakta yang muncul di persidangan dan analisis yuridis serta penutup pada bagian akhir nota pembelaan ini, kami ingin terlebih dahulu membeda secara kritis mengenai surat dakwaan dan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan, bahwa di dalam dakwaannya jaksa penuntut umum telah mencoba menggambarkan suatu peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, yang seakan-akan memang benar terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dalam kurung kronologi dalam dakwaan. Dalam tuntutan, bahwa rekan jaksa penuntut umum berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan penuntut umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dengan paling banyak sebesar Rp900.000. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 5 tahun dan menetapkan terdakwa membayar biaya sebesar Rp5.000. Rekonstruksi peristiwa dianggap telah dibacakan, analisis yuridis telah dianggap dibacakan, fakta yang terungkap dalam persidangan telah dianggap dibacakan, hal-hal yang meringankan terdakwa telah dianggap dibacakan, kesimpulan dan penutup. Akhirnya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya kami tim penasihat hukum para terdakwa mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia agar para terdakwa 1. Mendapat keringanan dalam hal penahanan, yang kedua membebankan seluruh biaya perkara kepada negara. Dengan suatu harapan semoga majelis hakim yang terhormat sependapat dan sejalan dengan pemikiran kami. Sebagai akhir dari nota pembelaan kami, tak lupa kami panjatkan doa semoga majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan nantinya diberikan rahmat taufik dan hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga putusan yang diambil nanti benar-benar objektif, tepat penerapan hukumnya, sempurna serta mencerminkan keadilan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena apapun yang terjadi dalam diri para terdakwa atau putusan yang akan diambil nantinya semua tidak lepas dari tanggung jawab kita bersama. Yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di kemudian hari di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan pembelaan kami atas perhatian Bapak Ibu Majelis Hakim yang terhormat serta saudara jaksa penuntut umum dan pada hari ini sidang yang terhormat. Tak lupa kami sampaikan maaf dan terima kasih. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Sebagai penutup pembelaan kami, izinkan kami mengungkapkan kata-kata bijak kuno kami yang menjadi idiom yang dapat direnungkan bagi kita semua. Lebih baik membina seribu orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Via justice rua ciolum. Sekalipun langit runtuh, hukum akan tetap ditegakkan. Bandar Lampung, hormat kami tim penasihat hukum, tim penasihat hukum terdakwa, Rukmana Simanjuntak SH dan Inta Malinda Rahma SH. Demikian nota pembelaan telah kami bacakan yang mulia. Terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih yang mulia hakim. Kami penuntut umum akan mengajukan replik dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan repliknya.
Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Baik, Yang Mulia Hakim, kami setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 25 November, jam 09 waktu Indonesia bagian Barat, dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa atau penasihat hukum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada jaksa penuntut umum agar mempersiapkan repliknya. Pada hari sidang yang sudah ditetapkan, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang kelima, sidang lanjutan dengan nomor perkara BP /56/8/2020 Ditkresrimum atas nama terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabdori Ukum dengan saudara Jose Fernandes Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan sesuai berita acara yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengarkan replik dari jaksa penuntut umum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap untuk membacakan repliknya? Sudah siap, Yang Mulia Hakim. Silakan dibacakan. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk keadilan. Replik jaksa penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum dan saudara terdakwa, serta para hadirin sidang yang kami hormati, sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga dapat bertemu di ruang sidang yang mulia ini. Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih pada Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini, untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Edward Yusuf alias Ewang dan terdakwa Jose Fernandes Togatorov yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP pidana. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Bahwa jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan saudara penasihat hukum yang dalam pembelaannya menyatakan bahwa seharusnya terdakwa cukup hanya dikenakan pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian tanpa pemberatan. Memang benar bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak menimbulkan korban luka ataupun korban jiwa. Akan tetapi apabila kita lihat lagi pada unsur-unsur pasal 363 KUHP, yaitu bahwa pasal 363 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut memuat unsur-unsur pokok sebagai berikut. 1. Untuk setiap orang. 2. Unsur mengambil sesuatu barang. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Penjelasan unsur tersebut dianggap telah dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, serta saudara penasihat hukum yang terhormat, berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa penggunaan pasal 363 KUHP dalam surat dakwaan adalah sudah tepat. Bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang tanggal 18 November 2020. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bandar Lampung 27 November 2020. Hormat kami jaksa penuntut umum. Demikian replik dari penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, demikian replik dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Apakah saudara menyiapkan duplik? Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim. Kami belum mempersiapkan duplik tersebut dan kami mohon Majelis Hakim memberikan waktu untuk kami mempersiapkan duplik. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Baik, Yang Mulia Hakim, kami penuntut umum setuju sidang ini ditunda. Baik, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, dengan agenda acara pembacaan duplik dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan dupliknya pada hari sidang yang telah sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang 6. Sidang lanjutan dengan nomor perkara BP /56/8/2020
garis miring Ditreskrimum atas nama terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dengan saudara Jose Fernandez Togatoro bin Fernandus Alberto Togatoro dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan sesuai berita acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar duplik dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum, saudara sudah siap untuk membacakan dupliknya? Baik, sudah siap yang mulia. Kami sudah siapkan yang mulia. Silakan dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang terhormat serta para sidang sekalian yang berbahagia, bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam duplik ini merupakan upaya kami untuk mencoba menjelaskan kebenaran fakta dengan harapan tidak ada yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan ini, di mana penuntut umum tetap berpendirian bahwa terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, akan tetapi penasihat hukum terdakwa berpendapat lain dan akan ditanggapi sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa, bahwa dalam unsur ini terpenuhi oleh terdakwa sebab terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pencurian karena faktor ekonomi. Yang kedua, unsur mengambil suatu barang, bahwa benar terdakwa mengambil barang kepunyaan milik korban dengan maksud untuk dijual karena adanya faktor ekonomi yang dihimpit terdakwa. Yang ketiga, unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, bahwa pada unsur ini terbukti dan terpenuhi oleh terdakwa karena hal itu dilakukan untuk membayar hutang serta membayar biaya sewa kontrakan para terdakwa. Yang keempat, unsur dengan bermaksud memiliki suatu barang dengan melawan hak, bahwa benar pada unsur karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan melakukan apa saja barang tersebut, seperti halnya seorang pemilik barang dijual, diubah atau diberikan sebagai hadiah kepada orang lain yang semata-mata bukan kemauannya sendiri tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya. Yang kelima, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup. Yang keenam, pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih, bahwa unsur ini terpenuhi karena Edward bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk melunaskan hutang dan mengajak saudara Jose untuk melakukan sebuah tindak pidana pencurian motor. Kemudian saudara Jose menerima ajakan tersebut karena saudara Jose sedang membutuhkan uang untuk membayar sewa kontrakan yang tempat ia tinggal. Yang ketujuh, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak. Berdasarkan alat bukti yang telah dibawa di persidangan, yaitu sebuah gembok dan linggis yang digunakan untuk menjebol pagar kos-kosan tersebut, keterangan para saksi melihat gerbang kos-kosan yang sudah terbuka dan gembok dengan kondisi yang rusak, bahwa unsur benar terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa tetap berpendirian pada pembelaan yang telah kami sampaikan, bahwa perbuatan pencurian terdakwa tidak sampai menimbulkan korban luka dan korban jiwa, maka seharusnya terdakwa cukup hanya dikenai pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian tanpa pemberatan. Dan untuk mengingat perilaku para terdakwa dalam persidangan berlaku sopan dan tidak menyebutkan pemeriksaan dalam hal seperti yang tertera pada pledoi yang telah kami sampaikan. Untuk itu kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang sesuai dengan permohonan kami dan pledoi yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya. Hormat kami tim penasihat hukum para terdakwa. Demikian duplik telah kami bacakan yang mulia. Terima kasih. Baiklah, demikian duplik dari penasihat hukum terdakwa. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Sidang ini ditunda 7 hari ke depan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara BP /56 /8 /2020 Ditreskrimum atas nama terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dengan saudara Jose Fernandez Togatoro bin Fernandus Alberto Togatoro dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan sesuai berita acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap yang mulia. Sudah siap yang mulia. Putusan nomor 554/PID.B/12/2020/PN.PJK
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa. Nama lengkap, Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum, tempat lahir Lampung Timur, umur tanggal lahir 31 tahun 10 April 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rusa 1, nomor 20, RT 03, RW 07, Keraton Bandar Lampung. Agama Islam, pekerjaan tukang parkir, pendidikan SMP. Nama lengkap, Jose Fernandes Tugatoro bin Fernandus Alberto Tugatoro, tempat lahir Sumatera Utara, umur tanggal lahir 33 tahun 17 Juni 1987. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kijang nomor 2, RT 08, RW 02, Keraton Bandar Lampung. Agama Kristen, pekerjaan penjaga warung, pendidikan SMP. Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara di Bandar Lampung berdasarkan surat perintah penahanan, penetapan penahanan. 1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai 1 Oktober 2020. Penuntut umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai 1 November 2020 di Rutan Polsek Raja Basa Bandar Lampung. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 1 November sampai 1 November 2020 sampai dengan 16 Desember 2020. Di persidangan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya, Rutmana Simanjuntak Esa dan Intan Malida Rama Esa, penasihat hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pengadilan negeri tersebut menimbang bahwa terdakwa tersebut diajukan persidangan oleh Jaksaan Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor PDM Trip 250-PJK-E.B-X-2020 tanggal 12 Oktober 2020 adalah sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Telah pula mendengar pledoi secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman. Telah mendengar pula replik secara lisan dari penuntut umum yang pada pokoknya bertetapan pada tuntutan semula dan duplik lisan dari terdakwa bertetapan pula pada pembelaan semula. Menimbang bahwa tuntutan pembuktian dakwaan tersebut, penuntut umum telah menghadapkan di persidangan saksi-saksi dan atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukum, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan alat adanya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukannya fakta-fakta yuridis sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dari fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim akan menilai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melanggar yang didakwakannya. Menimbang bahwa terdakwa tersebut oleh jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM strip 250-E.B-X-2020 tertanggal 12 Oktober 2020. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum tersebut disusun dalam dakwaan tunggal, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut. Menimbang bahwa pasal 363 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut memenuhi unsur-unsur pokok. Menimbang demikian telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum bersama dengan Jose Fernandes Tugatoro bin Fernandus Alberto Tugatoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 KUHP. Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, pada akhirnya majelis hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 363 KUHP telah terpenuhi, semuanya harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan ada atau tidaknya alasan pembenar bagi diri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf, sehingga karenanya segala perbuatan yang terbukti kepadanya dapat dipertanggungjawabkan, dan karena terdakwa dapat dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan putusan atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah merasakan masyarakat. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan,
terdakwa telah menyesali perbuatannya. Menimbang bahwa selanjutnya tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa dalam menjalani pidana yang dijatuhkan akan dikurangi segenapnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka hakim berpendapat terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan. Memperhatikan pasal 363 KUHP dari perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan, mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum bersama dengan Jose Fernandes Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov telah terbukti secara sah dan menyatakan pencurian. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan pula agar terdakwa tersebut tetap ditahan di rutan kelas 1 Bandar Lampung. 5. Menyatakan barang bukti berupa motor Honda Supra nomor polisi BE 2365 XZ nomor mesin 4 SP 95620 nomor rangka MI45SI 3074 M502754 dengan warna hitam atas nama Jose Fernandes Togatorov yang merupakan milik pelaku sendiri. 1 buah gembok pagar kos-kosan asrama Putra Visena, 1 buah linggis, 1 buah motor Honda Beat nomor polisi B1445 TVU nomor mesin 4 ST856301 nomor rangka MH34ST 1094K 512952 dengan warna hitam di warna kuning. 6. Menetapkan sepeda motor yang dicuri dikembalikan kepada yang berhak, yakni Robil Ikhwan bin Asep Sumarja. 7. Menetapkan seluruh biaya pengadilan dibebankan kepada negara. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 9 waktu Indonesia Barat, oleh kami, Riki Sutrisno Putra Esa, MA, sebagai Ketua Majelis, Putri Agustin Esa, dan Fania Benedita Opelia Esa, sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Rizky Maulana Esa, panitera pengganti, dan dihadiri pula Andika Renaldi Esa dan Wiseli Dina Esa, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa tersebut di atas. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan kepada terdakwa. Apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik, saya sudah mengerti, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu apabila terdakwa akan mengajukan banding? Baik, Yang Mulia Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung dengan nomor perkara BP-56-8-2020 Ditreskrimum atas nama terdakwa Edward Yusuf alias Ewang bin Sabtori Ukum dengan saudara Jose Fernandes Togatorov bin Fernandus Alberto Togatorov dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Demikian presentasi dan persidangan dari kami, Bu. Dan saya akan kepada Ibu Virga dan Ibu Maya lagi. Terima kasih saudara panitera ya. Silakan Ibu Epi jika ingin disampaikan. Oh ya. Terima kasih.